Halo, ketemu lagi di Your Podcastnya Urban Asia. Kita hari ini adalah hari ketiga di acara Plus 62 di Mall of Indonesia. Kita rekaman dari sini gitu. Nah, bintang tamu lagi. Narasumber kita siang ini adalah owner dari Call9 ya. Yeah. Call9 atau biasanya mungkin orang-orang lebih banyak tahu soal Parabellum ya. Yeah. Dengan Mas Fadli Amri. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Ken. Gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana Mas Fadli, aman? Alhamdulillah, aman. Puasa nih, puasa. Iya. Tadi kesini naik apa, Mas? Jauh nih, Mas? Enggak sih, naik mobil lah pastinya. Nggak mungkin jalan kaki ya. Tapi nggak kena macet kan ya? Enggak. Masih aman Oke, jalanan. Aman. Mas, gini Mas, jadi aku mau nanya nih, karena kemarin itu hari pertama itu kan ada kunjungan beberapa pejabat negara. Yes. Lah, ada Wamen, ada Menteri Parekraf, Ya. Pak Sandi Uno, Ya. dan juga ada mantan Menteri Parekraf, Pak Ya. Wisnu Tama, dan Ya. juga yang malam-malam itu ada Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Ya. gitu. Nah, mereka itu kan keliling-keliling. Nah, Yes. terus mereka tuh ternyata milihnya itu Parabellum gitu. Iya. Gimana tanggapannya, Mas? Ya seneng sih, artinya apa? Artinya apa yang sudah kita create atau kita ciptakan ini mendapatkan tanggapan positif. Oke. Apalagi tanggapan tersebut ya boleh kita bilang dari level pejabat negara ya. Jadi kita ya pasti sangat bangga dan sangat senang, dan alhamdulillah ini juga merupakan sebuah bentuk apresiasi daripada para petinggi negara kepada produk-produk lokal yang memang telah diciptakan oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Oh iya. Tapi selama ini memang sebelumnya memang banyak juga pejabat negara yang memang Mas Fadli ketahui memang pakai Parabellum atau produk Call9. Ya, jadi mungkin gini, Mbak. Kalau Parabellum itu nama brandnya. Oh, nama brandnya. Nama brand sepatunya itu Parabellum. Kemudian kalau Call9 ini dia lebih jatuhnya kepada store-nya, official store-nya. Oh, iya. Nah, dan saya berada di keduanya pastinya. Oh, Jadi gitu. si Parabellum ini sendiri juga membuka kerjasama dengan beberapa store lain, tapi tidak banyak. Gitu. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk yang menggunakan dari pejabat negara sih boleh dibilang ya cukup banyak ya. Kalau ibaratnya Kapolri, Panglima, TNI, para Kapolda, kemudian Pangdam, banyak lah ya dari level high rank, maksudnya dari perwira tinggi ataupun jenderal-jenderal tersebut sampai dengan level bintara atau anggota-anggota di lapangan juga sudah menggunakan produk kita semua, alhamdulillah seperti itu. Dan ada juga beberapa orderan dari luar negeri yang masuk ke kita dari tentara-tentara luar yang membeli produk kita, dan alhamdulillah juga diterima dengan cukup baik. Oh, sampai mana itu, Mas? Kemarin terakhir sih Malaysia beli. Malaysia. Kemudian juga ada teman kita yang lagi sekolah di Amerika juga kita bawain produknya juga, alhamdulillah juga diterima. Jadi ya itu tadi, produk-produk kita sendiri, produk lokal ini ya bisa bersaing sebenarnya. Iya. Banyak sih yang bilang sebenarnya kualitasnya nggak kalah, Mas, bahkan banding satu sama brand luar gitu. Yes. Cuman persoalannya PR-nya katanya adalah dari sisi produksinya itu memang masih kurang untuk memenuhi demand dari masyarakat. Benar nggak sih, Mas? Jadi kalau memang kita ya alhamdulillah ya antusiasnya cukup tinggi. Jadi waktu kita bikin batch pertama seperti yang terbaru itu ada Parabellum Vulcan, ya 1 bulan langsung sold out ya. Kemudian ya kita di pabrik juga butuh waktu untuk meng-create-nya kembali. Jadi ya animonya cukup tinggi dan bagus. Tapi untuk beberapa model sih kita sudah lumayan banyak produksinya dan standby atau ready di pasar. Sebulan berapa, Mas? Kira-kira jumlahnya? Berapa ya? Mungkin sebentar. Ya mungkin 1000 piece kali ya, kurang lebih ya. Padahal udah ribuan ya, tapi mungkin Mas karena yang pesan banyak gitu ya, Mas, jadi mungkin pada ada yang kehabisan gitu. Iya. Nah, kemarin Mas Tama itu sempat bilang kalau
dia itu suka custom gitu. Emang Yes. menyediakan custom juga, Mas? Nah, kita juga membuka peluang kepada teman-teman semua yang memang mungkin ada keinginan untuk berkolaborasi lah ya, berkolaborasi dengan brand kita. Kita masih membuka, kemudian juga pastinya ada beberapa persyaratan tertentu, kemudian juga kita harus R&D ya. Kita lihat apakah polanya kira-kira bagaimana di pasar dan lain-lain, pasti kita akan tektokan dulu sebelum kita untuk memutuskan, tapi kita membuka kesempatan untuk itu. Berarti ini sebuah celah bisnis juga ya, Mas, buat orang-orang kalau misalnya pengen berkolaborasi Yes. untuk bikin sesuatu gitu Pastinya, ya, Mas, terbuka ya. karena prinsip kita dalam berbisnis itu adalah kita ya berkolaborasi, karena kita sesama anak bangsa atau sesama masyarakat Indonesia, ya boleh dibilang mungkin milenial Indonesia, ya kita harus bahu-membahu kan gitu. Apa yang menjadi produk unggulan dalam negeri kita harus support. Iya, Even benar. itu bukan produk kita sendiri, kalau misalnya memang itu bagus, pasti kita support. Apa yang bisa kita bantu, ya ayo gitu, kita berkolaborasi bareng-bareng. Nggak melulu pikirin soal persaingan berarti ya. Yes, Maju nah, bareng-bareng gitu karena ya. ya pada prinsipnya kalau rezeki ataupun lain-lain itu kan sudah digariskan ya. Kalau kita pasti feedbacknya beda lah kalau bisa kita saling membantu ya. Iya, iya, iya. Nah, Mas, tadi kan dibilang kan Animonia khususnya para pejabat tuh banyak yang suka juga. Iya. Menurut Mas sebagai apa ya, yang selaku pemilik ya, apa sih yang menarik dari Parabellum itu, Mas? Kalau kemarin Mas Teten kan bilangnya, saya suka semuanya loh, warnanya, bentuknya gitu. Nah, kalau dari sisi Mas sendiri nih, kenapa sih sepatu ini menarik banget tuh, kenapa? Pertama, ya ini boleh dibilang pioneer ya di Indonesia untuk produk sepatu yang menggunakan BOA lacing system ya. Walaupun BOA sendiri sih di luar negeri sudah cukup terkenal dan cukup lama ya. Tapi untuk produk Indonesia sendiri kita pioneer. Kemudian juga desain-desain yang kita tawarkan juga futuristik ya. Maksudnya dilihat juga enak, tapi juga tidak meninggalkan daripada kenyamanan maupun kekuatan. Terlihatnya bulky atau tebel atau mungkin terlihat tough, tapi ketika digunakan itu terasa ringan. Jadi nggak mungkin berat gitu ya buat jalan. iya, jadi pengalaman penggunaannya terasa lebih enak gitu. Nggak seperti ini kok sepatu ini kelihatannya begini, tapi pas dipakai kok ringan, nyaman, empuk gitu. Jadi dan kuat juga pastinya. Mas, Mungkin itu kali. Iya. Kalau tadi kan dibilangin kenyamanan dan kekuatan. Yes. Itu biasanya awet berapa lama, Mas, sepatu ini, Mas? Tergantung pemakaian sih ya, cuman Saya pertama kali buat sepatu ini kan 2018. iya. Sepatu pertama saya gunakan sampai sekarang sih masih aman gitu. Masih aman artinya solnya juga masih oke, kemudian lacing sistemnya juga masih kuat dan nggak ada problem dan lain-lain. Jadi untuk kekuatan sendiri sih kalau berapa lama ya, kita baru buatnya 2018 ya. 3 tahun sekarang kan gitu. Kalau misalnya nanyanya mungkin nanti 10 tahun lagi, saya akan bilang 10 tahun mungkin. Iya. Tapi udah dirancang dengan kekuatan itu tadi ya, Mas? Yes, Oke, pastinya. Mas, jadi kan Mas Fadli ini juga polisi juga kan, Iya. selain bisnismen. Iya, Nah, nyambi lah. apakah ide pembuatan sepatu Parabellum ini terinspirasi dari profesi Mas itu sih, atau dari kepolisian mungkin atau militer gitu? Ya dari profesi saya sendiri pastinya ada inspirasi di sana. Kemudian kita juga melihat dari film-film ya, film-film tentang militeristik gitu, kemudian perang-perangan dan lain-lain. Nah, di situ kita pada awalnya kita bukan bikin sepatu, Mbak. Oh gitu. Tapi kita bikinnya itu waktu itu aparel, baju, kemudian oke. celana, kemudian body vest dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu kita berpikiran untuk kita coba bikin sepatu deh, karena belum ada di Indonesia yang bikin sepatu dengan kualitas militer, kemudian juga untuk penggunaan sehari-hari untuk kedinasan segala macam sih belum ada di Indonesia, dan itu merupakan sebuah peluang ya kalau boleh kita lihat. Iya.
Jadi apa namanya ya, terkait dengan profesi tentunya saya tidak sendirian bekerja di sini. Iya, iya. Banyak partner saya yang membantu. Mm-mm. Ya itu juga cukup membantu Berapa kita. orang Mas waktu itu? Untuk di awal itu ada sekitar 3 orang. 3 orang, polisi semua atau? Bukan, saya bukan. sendiri yang Oh, polisi. sendiri. Yang lainnya bukan. Mm-mm. Karena kalau saya mungkin spesialitinya adalah apakah produk ini pas atau nyaman digunakan. Oh, lebih Tapi gitu. kalau untuk ngedesainnya ada sendiri Oh, orangnya. ada sendiri. Karena saya nggak punya skill itu. Tapi ada nggak Mas waktu itu, waktu ngobrol-ngobrol sama partner juga ya, apa ya, semacam inspirasi kayak sepatu apa gitu yang mungkin kayak pengen bikin kayak gini tapi lokalnya nih, Oh tapi banyak. apa Mas? Kemarin itu kita yang boleh dibilang apa ya, kiblatnya mungkin ya, reference iya, ya, iya, referensinya reference, ya. ya Oakley, Hmm, Under Armour, kemudian ada 511, ya merek-merek yang memang sudah terkenal di luar negeri. iya, iya, iya. Kita jadikan reference, kita ambil apa ya, benefit atau keunggulan di masing-masing produk tersebut dan coba kita aplikasikan ke dalam sebuah produk yang kita produksi di Indonesia. Tapi jangan salah loh, sebenarnya seperti Oakley, kemudian produk-produk Nike mungkin, itu kan kita tahu sendiri mereka pabriknya di Indonesia gitu. Iya. Jadi kenapa tidak kita grab peluang itu gitu kan? Berarti kan sebenarnya produsen di Indonesia itu mampu gitu. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikannya ke dalam sebuah desain atau produk kan. Oke, berarti itu boleh dibilang asal mulanya ya Mas? Ya. Waktu itu Mas Fadli diajak atau itu apa? Temen, sama-sama temen atau? Diajak temen. Diajak, Iya. terus kemudian itu Kemudian tadi saya ya? lihat produknya, lihat ininya. Ya first impressionnya langsung oke, saya suka gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi memang bentuknya buat cowok itu memang bagus Manly sih ya. banget sih. Iya, Iya, cowok iya. banget lah Iya, gitu. iya, iya. Jadi ketika kita pakai pride-nya dapet gitu. Ketika kita pakai kayak wah gitu. Jadi nggak kalah lah, nggak kaleng-kaleng lah ya. Iya, iya. Mas, Parabellum ini kan tadi brand ya. Itu ada berapa tipe, Mas? Parabellum sementara itu ada X-Track, Mid-Track, Vulcan, Deep-Track, kemudian Les, ada sekitar 6 ya, 6 jenis, dengan masing-masing jenis itu ada beberapa warna. Tapi semuanya model tinggi-tinggi gitu? Enggak, ada yang tinggi, ada yang middle. Oh, ada yang middle. Iya, Ya. jadi kita sengaja bikin seperti itu karena tidak hanya bisa digunakan oleh petugas TNI Polri, tapi juga masyarakat pun juga buat hiking, kemudian juga yang ya outdoor lah, aktivitas outdoor bisa digunakan juga. Oke. Dan banyak yang akan kita keluarkan lagi. Sudah kita riset, sudah jadi, tinggal timing aja. Oh iya, tinggal nunggu waktu Tinggal untuk nunggu waktu disebar, aja. dirilis Bahkan kita ya? juga mungkin akan berkolaborasi dengan beberapa desainer terkemuka Indonesia, kemudian juga mungkin ada brand-brand luar negeri ya yang nanti akan kita berkolaborasi bersama. Ya mudah-mudahan itu juga bisa membantu mendongkrak lah. Ya, ya. Oke. Mas, sekarang kalau misalnya pengen sepatu itu store-nya udah ada di mana aja sih, Mas? Sementara kita kebanyakan di Jakarta ya, Jakarta, dan kita powerfulnya sih masih di sistem online. Oh iya. Karena memang ya kalau sudah kita bicara online itu kan sudah borderless ya, tidak ada batasan ya, dan kita juga menjamin kualitas, kemudian ketepatan waktu dan lain-lain. Jadi kebanyakan konsumen sih lebih merasa nyaman bertransaksi lewat online. Kemudian kalau misalnya memang ingin belanja secara offline itu ada beberapa. Pertama ada di Blok M, kemudian juga ada di Halim Perdana Kusuma ya, di sana di dalam makonya situ ada Koperasi, kemudian ada beberapa tempat lain, ada sekitar 4 kalau nggak salah. Tapi udah ada rencana untuk ke kota-kota lain? Kota-kota lain sih ada yang sudah jadi reseller ya, kayak Surabaya reseller, ya, itu ya. sudah ada, kemudian kemarin kota Makassar itu sudah ada. Jadi ya siapapun yang mau, ayo, kita sih nggak ada masalah. Jadi Itu tadi ya peluang untuk yes, peluang untuk
berbagi lah kalau saya boleh bilang ya, Mm-mm. karena apa namanya, di era sekarang ini kan mungkin kita punya keterbatasan, kita mau usaha tapi bingung mau komoditi apa, ya ini ada pilihan yang bisa dikembangkan, dan kita juga apa namanya, tidak memberatkan lah persyaratannya. Oke. Nah, tadi kan Call9 ini kan store-nya ya Mas Yes. Billy. Nah, di Call9 ini berarti ada beberapa brand atau gimana? Kalau untuk sementara sih kita baru Parabellum ya yang masukkan. Parabellum, Kemarin sih oke. sempat sama Molay juga. Kalau Call9 ini memang kita berfokus kepada produk lokal. Jadi kita buat Call9 ini memang tujuannya adalah untuk menaikkan apa public awareness ya, pengetahuan dari masyarakat sendiri terhadap produk-produk lokal. Tapi khususnya sih kita membatasi diri kepada segmen taktikal ya, taktikal outdoor, taktikal outwear gitu-gitu. Ya. Mas, agak balik lagi ke belakang dulu. Oke. Tuh R&D-nya Parabellum itu berapa lama Mas? Nggak terlalu lama sih ya. Cuman Iya. memang yang lama itu sebenarnya kita kan lacing sistemnya pakai BOA. Nah itu kan kita approvalnya dari USA langsung. Oh. Jadi kita buat, kita pasang, kemudian kita kirim ke sana. Oke. Kalau misalnya dari bawahnya ada revisi ataupun yang harus diperbaiki ya dikembalikan lagi, kita buat lagi. Nah itu kurang lebih, iya kalau untuk produk pertama mungkin setengah tahun lah ya, Oh, setengah tahun kurang itu lebih ya. bolak-balik berapa Bolak-balik. Berapa kali maksudnya? Ada 3 sampai 4 kali kalau nggak salah. lama? Jadi Oh, iya. nggak kita bikin terus langsung approve, enggak. Enggak. Karena si bawanya sendiri itu juga punya standar tertentu. Dia bilang kalau misalnya contoh kita pasang di tengah, dia akan kasih saran kayaknya kalau dikasih di tengah kurang atau apa, mungkin di samping. Nah itu kita tektokannya di sana. Dan Oh. satu-satunya yang punya license di Indonesia ya cuman Parabellum. Oh iya, sampai yang detik punya. ini. Iya, Berarti sampai belum ada sekarang. saingan dong. Ya, alhamdulillah sih. Ya kita sih nggak inilah ya, tapi silakan kalau mau approach juga ya, kita tidak menghalang-halangi gitu. Susah nggak sih Mas itu? Lumayan ya, karena memang yang pertama pasti ada MOQ-nya, kemudian juga standarnya juga dia kan mainannya udah, kolaborasinya kan Mbak tahu sendiri udah kayak Under Armour, kemudian brand-brand gede lah. Jadi dia mungkin punya standar yang cukup tinggi untuk sebuah Iya, produk iya, gitu. pastilah. Karena kan dia tadi itu kan license itu dia pasti Yes. juga harus sesuai lah standarnya Ya, yang ada. dia akan menjaga juga ya. Walaupun dia cuman puter-puterannya doang, tapi dia menjaga produk turunannya kan gitu. Iya, karena kan itu nanti dia kan pasti akan dijadikan untuk marketing sih. Iya, Jadi juga betul. jadi nggak mungkin dia main-main juga kan. Iya. Kalau sebagai yang bisnis di dunia sepatu nih, melihat market lokal gimana Mas? Saya cukup terkesan ya. Terkesan artinya apa? Artinya animo daripada penduduk kita itu Indonesia ya cukup bagus gitu loh. Kita ambil contoh mungkin selain Parabellum ya, yang terkenal kan cukup terkenal Kompas, kemudian ada merek-merek lain banyak lah, dan ya itu responnya banyak gitu, mau levelnya boleh kita bilang harga tinggi sampai harga rendah itu semua ada marketnya gitu. Jadi ini adalah peluang yang bagus, peluang yang baik untuk kita grab, manfaatkan. Kemudian kita juga boleh bilang ya kita punya penduduk yang cukup banyak ya Indonesia. Kemudian ya daya beli ya kita sesuaikan lah. Pasti Ya, marketnya pasti ada. Mau yang tinggi, middle maupun yang rendah itu punya market masing-masing. Jadi nggak usah khawatir lah. Tinggal bagaimana kita meng-create sesuatu yang bisa diterima pasar. Oke. Kalau range harganya Parabellum sendiri berapa Mas? Kita sih startingnya dari 2 juta sampai 3,5. Oke. Iya. Dan itu animonya tinggi ya Mas? Alhamdulillah cukup baik. Tapi ya. kalau dibandingin dengan harga sepatu sejenis merek luar ya, Ya. yang sudah punya license juga sama gitu, itu harganya gimana sih Mas? Kita masih lebih murah pastinya. Jauh Seperti nggak, kita ambil contoh kayak Loa ya. Loa itu dengan nggak pakai boa lacing, dia pakai sistem tali doang. Itu di Indonesia startingnya 4 juta. Wow. Jadi lumayan kita ya. bisa setengahnya lah Ah. dengan
ya karena ini brand saya ya, saya bilang mungkin lebih bagus, kemudian lebih ringan kan gitu. Tapi Iya, ya iya, itu sih iya. tergantung sama user ya. Ya, Nah, kesukaan juga kan gitu. kesukaan kan model, kemudian feels itu kan masing-masing orang ya. Tapi ya alhamdulillah sih sambutan pasar cukup bagus. Dan yang kita nggak sangka itu kemarin ya kayak di level-level pimpinan kita seperti Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan lain-lain itu Iya. kayaknya overall pakai semua gitu loh. Iya. Mungkin Buat sehari-hari ya? buat kalau sehari-hari, dinas. ya buat guna sehari-hari itu sudah digunakan, ya ada sebuah kebanggaan juga dan juga kita berterima kasih mungkin ada sebuah support juga dari situ untuk menggunakan produk lokal kan seperti itu. Iya, Kenapa iya. harus pakai yang dalam tanda kutip yang dari luar kalau misalnya yang lokal juga sama gitu. Kalau secara lembaga udah ada sempat mau pesan atau enggak gitu nggak? Ada mas? Maksudnya? Ada nggak? Secara lembaga mungkin buat polisi-polisi, semua polisi gitu. Kemarin sih Pak Andika ya, Pak Kasat itu sudah bekerja sama dengan kita, malahan beliau sendiri yang langsung mendesain sepatu tersebut. Apa namanya? Ya beliau apresiasi sekali. Iya, iya, iya. Jadi bahkan ada di YouTube-nya apa ya? YouTube-nya TNI AD atau apa gitu itu dijelaskan produk Parabellum ini begini gitu. Kenapa kita gunakan? Ya itu sebuah apresiasi yang luar biasa menurut saya. Ya, ya. Siapa tahu nanti bisa jadi sepatunya tentara atau polisi Indonesia ya mas. Ya, amin. Itu kan banyak banget soalnya. Iya, tapi nggak secara lembaga sih perorangan udah mulai ini semua Iya, ya. iya. Jadi ya animonya cukup bagus lah. Itu udah sebuah apresiasi ya buat Mas Fadli ya. Yes, menurut saya itu sebuah apresiasi secara tidak langsung ya dengan menggunakan, kemudian juga menikmati, kemudian juga apa ya secara tidak langsung itu sebuah apresiasi kepada kita, kepada tim kita bahwa apa yang kita buat ini berguna. Oke. Kalau sekarang timnya berapa mas? Apa? Total timnya berapa total? Kurang lebih 10 kali ya. 10 ya. Iya. Tetap nggak besar ya mas? Kita masih iya. Tetap maksudnya tetap yang intinya aja. Sorry, ya? 10 sampai 15 lah. Oh. Karena ada yang desain sendiri, ada yang bagian marketing sendiri, bla 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 gitu ya. Tapi itu belum yang produksi kan ya? Bukan kan ya? Kalau production kan kita boleh dibilang kan kita pabriknya kan ke orang. Iya. Ah. Ada kayak vendor gitu ya? Ya vendor dan ya secara tidak langsung kita mungkin juga membantu daripada Ya. pegawai-pegawai di Iya. pabrik tersebut kan. Jadi istilahnya itu ya 10 sampai 15 orang itu kayak kantornya Yang lingkupnya. in-house lah ya. Oke. Mas tadi kan bilang membuka kesempatan untuk apa reseller atau mungkin kalau Yes. misalnya mau membuka Yes. store di Yes. kota-kota tertentu. Nah itu caranya gimana mas? Oh gampang sekali, silakan aja. Kita ada website ya. Kalau lewat Call9 Indo itu ada www.call9indo.com. Kemudian ada nomor HP 0812 3169 8785. Ya itu silakan dihubungi. Nanti kita akan verifikasi keinginannya seperti apa, bagaimana. Kemudian nanti kita akan tawarkan beberapa plan kerjasama yang pastinya saling menguntungkan. Jadi kita tidak membatasi diri harus lu kalau mau kerjasama minimal harus ini, enggak. Bahkan kalau lu mau jualnya satuan pun juga no issue, no problem gitu. Jadi ya oke, kalau misalnya lu bisa jual, mungkin coba-coba satu bisa seminggu bisa jual 10, kan ada profit yang kita share juga. Iya. Jadi sebenarnya skemanya ini ya macam-macam ya skema Banyak. bisnisnya. Iya. Ya Tergantung pokoknya ya. yang saling menguntungkan lah gitu aja. Oke. Maksudnya jadi ini ya untuk orang-orang yang misalnya kayak terkendala budget dan sebagainya Ya itu masih modalnya memungkinkan mungkin ya? dalam tanda kutip modal kuota doang gitu kan. Di rumah duduk-duduk gitu kan, posting-posting, blasting gitu kan, dapat mungkin konsumen berapa gitu ya. Silakan gitu, tinggal hubungin, kita kirim, ada
share ada profit yang kita bagi ya. Nanti jangan sampai ada yang lagi viral nih kemarin kan, dikira nggak ngapa-ngapain Babi ngepet. Nggak padahal kerja, nggak kerja di rumah aja. dia kok tapi di rumah duitnya aja banyak. kok gitu padahal dia kan Online-nya teknologi. kencang ya. Iya betul, Ya teknologi udah apa? Zaman udah berubah mas. zaman sudah berubah. Ibunya belum berubah. Iya. Oke mas, terakhir nih kayak sebagai apa ya orang yang terjun di bisnis sepatu dan juga mungkin lokal brand ya, yang udah eksis udah dari tahun 2018. Nah apa pesan-pesannya buat mungkin buat yang kepengen nyusul gitu mas, yang kepengen punya brand sendiri, pesan-pesannya apa mas? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai, Oke. bukan yang ditanyakan terus-menerus. Nah, pesan-pesannya seperti itu. Jadi intinya adalah kalau lu mau bikin aja. Ya, start small. Nggak perlu lu berpikir yang kayak, waduh, gua cuman modal gua belum cukup nih atau apa segala macam gitu, akhirnya nabrak tembok segala macam. Enggak, start small aja. Apa passionnya apa? Mungkin kalau sekarang kita bahasnya lebih kepada sepatu, kalau passion lu sepatu ya bikin aja. Punya kenalan, nggak punya kenalan, cari usaha gitu kan, effortnya berkenalan, bertanya, nanti mungkin bisa diperkenalkan dengan sebuah perusahaan apa, Pak saya mau bikin ini, begini gitu kan ya, nggak ada masalah lah. Jadi ya pesannya adalah kalau lo mau buka aja, nggak usah kebanyakan mikir penting, planning penting, tapi jangan kebanyakan gitu. Karena ketika itu masih berupa konsep, itu tidak bisa dapat feedback gitu. Iya benar. Tapi kalau konsepnya sudah kita realisasikan, nah di situ kita akan mendapatkan feedback tertentu yang berguna untuk memperbaiki dari produk kita sendiri. Berarti jangan cuma wacana ya mas? Jangan wacana. Seperti wacana bukber yang nggak jadi-jadi ya. Ya, generasi wacana ya. Iya, generasi wacana. Tapi intinya berarti kayak action lah. Action, jangan cuma take talk action. gitu ya. Iya, betul. Benar-benar. Ya, kembali lagi kan ada slogan ya, apa, dream big start small. Nah, jadi apa, kalau mau mulai aja dari hal yang kecil gitu. Jangan berpikir langsung, wah gue pengen profitnya harus segini, wah gue modalnya segini. Jangan, karena kalau begitu berat nanti. Karena rata-rata bisnis yang bagus itu adalah yang dimulai dari kecil. Dia akan bertumbuh. Nah itu kita akan cukup siap untuk menerima menerima terpaan badai lah. Kalau misalnya ada problem itu kita lebih mature. Banyak orang kan kalau misalnya mau mulai kan mas, banyak tuh ragu-ragu tuh. Salah satunya ya mungkin soal dana, apa namanya modal gitu. Sama satu lagi mas, takut rugi. Gimana tuh mas? Menurut mas Fadli? Gimana ya? Yang namanya bisnis itu kan tidak bisa 100% berhasil ya. Iya benar. Itu adalah bagian dari resiko kita berusaha. Seperti saya pun juga nggak langsung meledak juga gitu kan, nyungsep juga pernah gitu. Iya. Tapi ya itulah yang menjadikan kita menjadi lebih dewasa gitu. Dan resiko-resiko itu sebenarnya bisa kita minimalisir, kan kita bisa petakan, kita bisa cek kembali, oh resikonya seperti ini. Jadi ketika memang resiko itu menjadi kenyataan, kita sudah siap. Risknya memang seperti itu, tapi dengan mungkin kegagalan atau resiko-resiko yang ada, terus jangan kita patah arang, tidak, tapi kita mulai lagi gitu. Kalau misalnya memang di bidang A ternyata nggak berhasil gitu kan, ya mungkin kita bisa ke bidang B, bidang C ya gitu kan. Atau kalau misalnya memang wah nggak bisa, pokoknya passion gue yang A nih, ya udah A tekunin aja gitu, lihat kelemahannya di mana. Kemudian kalau masalah dana, ya sekarang kan kita bisnis tuh kolaborasi semua lah. Gitu kan. Kita bisa patungan gitu kan. Ya berapa dulu bikin. Kalau ternyata antusias publik respons publik bagus, ya mulai ditingkatkan ya kan. Tingkatkan lagi ya, jadi ya begitu, start small lah intinya. Bisa direncanakan juga sih ya mas ya, dari kecil kemudian nanti kalau berkembang bisa jangan langsung yang tiba-tiba. Ya kalau kita berbisnis kita langsung melihat Elon Musk gitu, melihat Mark Zuckerberg, ya nggak bisa bos gitu kan. Bahkan mereka pun juga seperti Bill Gates juga memulainya katanya dari
dari garasi, ya kan? iya. Ya itulah start small gitu. Iya. Kita nggak bisa ngelihat pas dia sukses, jangan. Kita lihat bagaimana dia startingnya. Prosesnya ya, Iya. starting sama proses dia Iya. menuju ke sekarang ini. Jangan dilihat sekarang udah petentang-petenteng begitu, ya nggak bisa. Tapi intinya tadi ya Mas ya, jangan cuma wacana, lakukan aja kalau memang Iya. pengen, tapi dengan disertai dengan planning yang pas gitu, Iya. jangan kebanyakan gitu ya Iya, Mas. betul. Oke Mas Fadli, menarik sekali nih buat apa ya, insightful banget gitu buat yang kepengen terjun ke bisnis sepatu. Iya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ya kita Oke. kan jadi manusia harus bisa bermanfaat buat orang lain. Iya, benar Ya kalau sekali. misalnya di sini belum puas, ada waktu mau head to head atau empat mata mau bertanya. Iya boleh Mas, kapan-kapan kita kalau bisa ya ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi di di IG Live boleh, atau wawancara khusus, atau mungkin kalau kunjungan ke store gitu Mas, ngelihat store-nya bagaimana gitu ya. Oke Mas Fadli, terima kasih atas waktunya Mas, sudah menyempatkan ke Your Podcast-nya Urbanasi ya siang ini di sela-sela kesibukan ya. Kan biasanya kalau polisi minggu juga masuk kan kadang. Standby ya. Iya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Tadi perbincangan saya dengan Mas Fadli tentang Parabellum, tentang sepatu taktikal yang pertama atau satu-satunya di Indonesia yang memiliki license MUA ya. Iya, itu dia. Jadi belum ada satupun di Indonesia yang kayak Parabellum ini gitu, yang punya izin kayak Parabellum ini gitu ya. Semoga obrolan saya dengan Mas Fadli bisa memberi inspirasi pada semuanya, nggak cuma soal sepatu tapi juga ide bisnis mungkin, gimana caranya supaya bisnisnya berjalan, dan juga caranya memulai bisnis supaya jangan takut gitu, jangan langsung aja gitu, mulai action, jangan cuma wacana, kata Mas Fadli begitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di Your Podcastnya Urban Asia. Bye.